Izin Pak Roro. Iya, iya kan makanya saya memahamkan dengan artinya dengan ma'rifat umum ya, biar kita ini semua lebih paham ya. Sebenarnya itu yang menzahirkan yang batin, menzahirkan yang zahir ya, menzahirkan artinya yang zahir untuk menuju kepada kebatinan, artinya gitu ya Abah, mungkin Abah Al-Baka ya. Menzohirkan yang zohir artinya menzohirkan yang zohir untuk menuju kepada kebatinan, gitu ya. Iya. Coba diulang. Ya. Nah, itu kan ada istilah guru sering katakan membatinkan yang zahir, menjahirkan yang batin. Iya, menzohirkan yang batin. Iya. Nah, itulah yang dikata dengan bagaimana kita harus lebur menzohirkan yang batin. Artinya menzohirkan yang batin ini bagaimana diri kita itu ya, diri kita itu yang merasa ada, yang diri kita itu yang merasa nyata di dunia ini. Nah, itu yang kita zohirkan ya, karena di situ kan wal zohiru ya. Nah, kalau dia wal zohiru ini berarti dia sir, dia rahasia ya, domau di situ. Wal batinu juga rahasia. Nah, jadi yang nampak ini, kalau memang yang nampak ini masih kepemilikan Abah Al-Bako, apakah mampu zohir ini kita membatinkan? Apakah sifat kepemilikan kita ini yang dikatakan zohir ini, raga ini, jasmani ini, apakah mampu kita membatinkan menuju wal zohiru? Ya, wal zohiru kan udah nggak kelihatan bagi kita manusia, udah nggak merasa memiliki zohir itu. Makanya pas kita tidak merasa memiliki zohir itu, dia berubahlah menjadi rahasia. Wal zohiru, dia sudah menjadi rahasia, berarti sudah kepemilikan Allah ya. Nah, dia sudah menjadi kepemilikan Allah. Begitupun nyawa wal batinu. Nah, ini kita merasa kita yang bergerak ya. Nah, tapi kalau kita mampu artinya meleburkan diri kita bahwa itu adalah kepemilikan Allah, berarti dia bukan lagi batin, tapi dia sudah menjadi batinu ya. Nah, berarti sudah kepemilikan Allah. Yang namanya kepemilikan Allah itu semua segalanya itu adalah sir. Nah, jadi zohir ini apakah kita mampu membatin, artinya kita membatinkan dia, kita mampu kita meleburkan dia dalam kekosongan tadi ya, sifat keakuan kepemilikan tadi, apakah kita mampu untuk merahasiakannya atau kita memasukkannya ke dalam rahasia tuh ya, di dalam alam sukun kita meninggalkan kita meleburkannya ke alam sukun. Mampukah kita di situ? Dan yang batin ini mampukah kita menjadikan zohir dia sehingga dia menjadi wal zohiru ya? Batin ini apakah kita mampu? Batin ini apakah kita dulu mentul-mentul ya? Apakah batin ini kita mampu, kita artinya dia mampu, apakah kita bisa mampu untuk dia menguasai diri kita sehingga dia menjadi wal zohiru? Kalau memang ini zohir ini kepemilikan Allah, nah, apakah nyawa ini mampu menguasai diri kita sehingga dia menjadi wal zohiru? Nah, apakah batin ini mampu kita menzohirkan dia? Nah, kalau kita tidak mampu ya memang harus, kalau tidak mampu berarti kita di situ masih merasa kepemilikan zohir itu. Nah, dan zohir ini juga apakah mampu kita membatinkan dia, meleburkan dia dalam fana, meleburkan dia dalam alam sukunia ya, alam ketiadaan ya. Alam sukunia itu dikatakan alam fana itu nggak ada di alam bumi ini, yang nggak ada di bumi ini, makanya alam ketiadaan. Nah, alam ketiadaan ya, di dunia ini nggak ada alam fana di dunia ini. Nah, jadi apakah kita mampu untuk menzohirkan diri kita ini ke alam ketiadaan tadi, sehingga yang kosong ini, yang batin ini, apakah mampu untuk menguasai atau menjadi dengan kata wal zohiru? Nah, wal zohiru. Nah, kalau sudah dia bentuk dalam wal zohiru, nah itu sudah kepemilikan Allah, berarti sudah sir dia ya, sudah rahasia. Makanya sir usir, nah, rahasia dalam rahasia. Nah, gitu. Tapi kalau dia belum menjadi kepemilikan Allah, belum rahasia, karena kamu masih ada di situ, kamu artinya masih ada kemanusiaan di situ. Nah, kalau dia sudah sir usir, ini pandangannya semua sudah sir usir, pandangannya sudah rahasia semua.
pandangannya, pendengarannya, ya. Sir itu yang dikatakan sir itu wujud, ya. Wujud, ya, makanya rahasia. Ya, apakah batin ini, batinu ini mampu dia menjadi sebuah kodrat, ya, atau penampung atau wadah dari wujud ini? Ya, itu sahabat beriman, ya. Apakah kita mampu yang zohir ini kita batinkan dan yang batin ini kita menzohirkan? Ya. Nah, dengan salah satunya harus kita mentiadakan diri kita di situ, ya, dengan salah satu kunci kita mentiadakan, kita memfanakan diri kita. Kalau kita sudah mampu memfanakan diri kita di situ, ya, tentunya dia sendiri dia akan maujud itu berproses, ya, seperti batu bacan. Batu bacan itu kan semua batu, ya, bentuknya. Tapi kalau ada batu di situ, batu gunung kira-kira, ya, mungkin dia lengket di batu gunung, ya. Nah, ini dia tidak mampu. Dia tidak mampu dia tidak mampu proses. Dia ingin menjadi batu yang indah, atau memang warnanya ada kuning, ada hijau, ya, atau hijau campur hijau muda, hijau tua. Kalau ada batu di dalamnya, ini nggak mampu dia berproses menjadi hijau muda semua. Kecuali kita hilangkan yang batu ini, baru dia berproses sendirinya, batu itu menjadi hijau yang tua tadi menjadi hijau muda, lebih indah. Nah, begitu. Ya, karena batin, perjalanan batin, tentunya dia maujud, berproses dia. Ya, gitu, sahabat berimannya. Nggak usah lagi kita atur-atur. Gimana nih dalam hati saya untuk mampu menguasai diri saya? Nggak perlu. Yang penting kita itu mematikan diri kita, itu aja. Nanti dia akan membukakan semua hijabnya, ya. Yang penting kita sudah berusaha bahwa kita itu yang zohir ini kita leburkan ke dalam sukun. Nah, nanti bagaimana lagi? Nanti nggak usah lagi kita pikir, gimana ini batin nyawa saya ini menguasai diri saya. Nggak perlu. Itu urusan Allah. Ya, itu urusan Allah. Yang penting kita matikan diri kita di situ dengan memang artinya, ya, dengan kasih sayang, ya, dengan setulus-tulusnya. Dengan setulus-tulusnya, artinya di situ tidak ada lagi akal kita, pikiran kita untuk merasa memiliki semua ini. Ya, kita letakkan, ya, kewajiban kita, mahkota kita, kemanusiaan, sehingga zohir ini kita batinkan. Nah, nanti batin ini akan menzohirkan dengan dirinya sendiri menjadi wal zohiru, tapi dengan ketentuannya dia, atau dikatakan dengan bagaimana dia maujud. Nggak perlu kita lagi urus-urus gitu, semua adalah jalannya. Makanya dikatakan badal, ya. Nah, badal itu dia, ba itu adalah batin, dal itu perjalanan. Makanya kita ini dalam perjalanan batin, ya. Perjalanan batin ini diperlihatkan dalam sholat itu, waktu sholat itu, badal sholat, namanya, badal sholat, ya. Nah, itu perjalanan batin tuh, ya. Saat kamu menjadi manusia, ya, pas kamu hadir di masjid, bagaimana yang zohir tadi sudah maujud menjadi batin. Jadi yang batin itu yang berdiri di masjid tuh. Itu badal, maujud dia, perjalanan Allah semata. Ya. Mungkin begitu, Abah, ya, Al-Baka. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Terima kasih, ya, Guru. Ya, sama-sama. Ya, nggak usah lagi kita sibuk untuk bagaimana hati kita itu, nyawa kita itu untuk menguasai diri kita, nggak perlu. Ya, cuma kita hanya samina watona untuk berusaha menghilangkan keakuan tadi. Ya, menghilangkan keakuan pelan-pelan saja, sahabat beriman, ya, pelan-pelan saja, nggak perlu kita maksa. Karena apa? Manusia kalau mencari Tuhan nggak bisa, ya. Tapi bagaimana dengan rasa cinta tadi, rasa ketemu rasa, dengan bagaimana kasih sayang kita tadi, dengan rasa ikhlas, itu kan semuanya nggak kelihatan itu. Cinta itu kan lebih halus tuh, ya, kerinduan, kasih sayang itu kan halus semua itu, ya. Nah, dia bentuknya halus daripada yang halus. Itu kasih sayang, kelembutan, cinta. Jadi yang halus ini, yang cinta-cinta ini yang akan mencari Tuhan itu. Kalau kita nggak bisa, karena kita ada egois, ya, ada egois, ada akal, ada nafsu, pengen buru-buru. Ya, nggak bisa kita.
Ya, makanya salah kaprah kita. Kalau kita yang mencari Tuhan, manusia mencari Tuhan nggak bakalan dapat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak mampu melihat saya di dunia, artinya melihat secara mata batin. Nah, mata batin itu apa? Batin itu kan artinya kepemilikan Allah, ya, atau dikatakan wujudnya Allah, rasanya Allah. Nah, barang siapa yang tidak mampu melihat saya di dunia, dia tidak akan mampu melihat saya di akhirat. Artinya di sini bukan melihat dengan mata zohir, mata manusia, ya, tapi secara mata lahiriah, secara mata batin, ya, mata yang tersembunyi. Ya, kalau dia sudah mengatakan mata yang tersembunyi, berarti mata perasaan, mata hati, mata kasih sayang, mata cinta. Ya, nggak ada lagi di situ mata akal gitu, ya. Akal di situ sudah lebur dia, ya, karena dia akal potensi makhluk. Nah, dia sudah lebur. Makanya akal ini kalau dia berhadapan dengan Tuhan, dia lebur, dia tidak bisa lebur. Hilangkan akal kita di situ, hilang. Kalau memang kita mengimani bahwa Allah itu tidak bisa dicapai dengan akal, ya, Allah itu tidak bisa dicapai dengan pikiran, makanya pemahaman ini tidak bisa kita bawa-bawa dengan akal. Nah, tapi banyak juga orang memahamkan tentang kebatinan, mereka bawa dengan logika, bawa dengan akal, dengan ilmu tentang sains atau teknologi atau energi. Tidak boleh. Kan sudah dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini ditempatkan kepada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran. Ya, makanya harus lebur kalau kita berhadapan. Kalau tidak lebur, itu gagal iman. Ya, iman kita gagal lagi tuh, kembali lagi. Nah, makanya yang kita lawan itu adalah keakuan. Makanya kita itu manusia, adalah uji cobanya itu adalah diri kita ini. Ya, diri kita ini uji cobanya. Kita selalu melawan diri kita sendiri di situ. Ya, makanya orang-orang yang sudah mencapai titik kewalian itu dia selalu berperang dengan dirinya sendiri. Ya, bukan wali kemana-mana, wali untuk diri. Ya, wali untuk dirinya. Nah, makanya mereka banyak berdiam. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib, nanti akan datang sesuatu kepada manusia, yaitu berdiam diri. Nah, itu berdiam diri itu dalam maksud mereka melawan keakuan diri mereka, melawan diri mereka yang bentuk kemanusiaan itu, melawan akal pikiran mereka. Ya, untuk bagaimana mencoba untuk mendaki, ya, tanjakan-tanjakan rohani mereka itu, untuk sampai berjumpa dengan Allah. Nah, gitu sahabat berimannya. Jadi yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Ya, yang mana diri kita tadi? Nah, yang diri kita itu yang berakal tuh, yang berpikiran, yang bernafsu, yang berhadas, yang was-was, pokoknya macam-macam. Itu manusia. Ya. Nah, itu makhluk. Tapi bagaimana akal ini lebur, pikiran ini lebur, sehingga semua diambil dalam kepemilikan Allah semata. Akal, ya, kenapa? Akal itu kan akalnya, ya. Artinya dia punya semua dalam tubuh kita ini, dalam kodratnya ini, dia punya semua. Leburkan untuk kepemilikan dia, sehingga akal ini muncul dengan akal-akal yang memang artinya tidak sekutu dengan Allah, itu yang dikatakan Jabbar tadi, ya, atau sifat yang menjalankan tadi. Ya, dia sudah mengakui, karena dia sudah kepemilikan Allah, dia sudah mengakui. Tapi kalau masih akal kita nggak mengakui, ya, lihat kita tubuh aja begini, nanti pasti kita ngomong, oh, berarti Tuhan berak dong, berarti Tuhan makan dong. Nah, itu akal tuh, ya. Berarti Tuhan makan, berarti Tuhan berak, berarti Tuhan berpakaian, pokoknya macam-macam. Itu akal, ya. Nah, gitu. Padahal yang dimaksud tadi, karena apa? Akal ini kan hanya melihat apa yang nyata di depannya. Akal tuh, ya, kalau dia tidak lihat yang sesuatu yang tidak kelihatan, nggak mampu dia akal, lebur dia. Nah, yang mana yang tidak mampu tadi akal? Kasih sayang dan cinta itu yang akal tidak mampu. Ya. Nah, gitu. Dia hanya mampu bekerja kepada apa yang dilihat. Nah, itu akal dia mampu tuh.
Nah, kalau kita melihat tubuh, dia pasti akan mengatakan, oh itu dirimu itu, diri jasadmu. Hilang kita pengakuannya di situ. Keakuan kita bahwa yang menghidupkan kita ini, yang menggerakkan kita ini adalah Allah Ta'ala. Ya, hilang. Makanya dikatakan minal jinati wanas. Ya, wanas, nas itu kan manusia, memiliki pikiran. Jinati itu apa? Jinati itu artinya kecerdasan manusia. Makanya dia tidak bisa dicapai dengan kecerdasan manusia, kecerdasan makhluk. Nah, kalau manusia apa? Manusia itu kan ada pikiran macam-macam, ada was-was, ragu-ragu. Nah, itulah puncak kebatilan diri seseorang yang tidak disadarinya. Karena apa? Dia selalu membujuk di dalam dada manusia. Ya, dia bukan di luar. Lepas itu dia nongol, lalu dia membujuk. Enggak, dia membujuk di dalam dada manusia. Itu dia apa namanya? Biang keladinya. Itu biang keladinya tuh yang merusak ibadah kita. Yang merusak ibadah kita, yang merusak tauhid kita, yang merusak amal kita, yang merusak segala, yang menutupi rezeki kita. Itu semua tuh ya. Yang menutupi keberkahan rezeki kita, ya, menutupi rezeki kita, itu dia semua yang membuat kita berdosa, itu dia. Sifat kemanusiaan itu. Makanya wajar kalau kita mengatakan manusia itu, ya, manusia itu tempat titiknya tempat memang wajar kita mengatakan manusia itu tempatnya tempatnya dosa, ya, karena dia memang manusia, ya, bukan hidup dengan kodat-kodatnya Allah, bukan hidup dengan batin-batin Allah. Ya, kalau hidup dengan batin-batinnya Allah, bukan dia bukan manusia, ya, tapi batin. Makanya dikatakan bani, ya, bani. Dulunya nabi, sekarang diganti bani, cuma dibalikin doang, ya, nabi. Nah, di situ ada bi itu batin, nah itu aku, berarti batinku. Nah, serta tenggelamnya zaman kenabian diganti dengan zaman bani. Nah, itu dari kebalikan nabi. Bani itu apa? Batin, ini itu aku. Itu batin-batinku semua tuh. Nah, gitu. Makanya tenggelamlah zaman Nabi, muncullah zaman Bani. Bani itu batin-batin, semua pewaris. Ya, semua kita ini pewarisnya Nabi. Ya, pewarisnya, khalifahnya Allah. Makanya dibalik menjadi Bani, anak-anak. Ya, anak-anak pewaris. Ya, penerus para nabi. Nah, gitu sahabat beriman, ya. Nah, kita inilah kalau kita ini merasa memang hidup dengan kodratnya Allah, nah, kita inilah batin-batin, ya, bani-baninya Allah, ya, bani-baninya Adam, gitu ya. Adam itu kan Allah dalil Muhammad, ya. Adam Allah dalilnya Muhammad. Berarti tempat pertajalian pertama Allah dengan Muhammad adalah Adam. Berarti tidak lain Adam itu adalah wujud memandang kesempurnaan Allah itu. Berarti tiada lain selain Dia. Karena yang menghidupi Adam itu adalah Allah. Makanya sujudlah kamu kepadanya, ya. Kenapa engkau membuat kamu enggan, wahai iblis, sujud kepada Adam? Nah, iblis mengatakan dengan lantang, aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Padahal dia tidak melihat di sebaliknya Adam, di sebalik yang tersembunyi di tubuhnya Adam. Gagal. Macam begitu juga kita, sama halnya. Makanya jangan kita memposisikan sama kita dengan makhluk. Kayak iblis tuh, makhluk tuh, iblis tuh, ya. Akal itu makhluk. Ya, kalau makhluk tentunya berarti setara dengan hewan, ya. Gitu sahabat beriman. Tapi kita tidak setara karena kita hidup, kita harus mengakui bahwa yang menghidupi kita adalah Allah Ta'ala. Ya, berarti kita hidup dengan kodrat-kodratnya Allah, dengan batin-batinnya Allah, dengan gerakan Allah, dengan kodratnya Allah. Mana kodratnya Allah? Ini zatnya nih yang sudah mewujud menjadi raga kita ini. Ini yang dikatakan kekuasaannya atau dikatakan alam. Itu makanya dikatakan wallahu alam. Saya ini adalah alamnya Allah.
Ya jadi sempurnalah. Gitu. Makanya kalau kita tidak membawa kodratnya Allah di dalam diri kita, Allah itu lihat kita apa? Ya. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, itu siapa sih Allah? Ya. Allah bingung. Ya. Saya nggak tahu itu siapa malaikat. Berarti kita disebut dengan nasma. Nasma itu cuma sebutan doang. Ya. Kalau nasma itu cuma sebutan doang. Beda dengan asma. Kita ini semua asmanya Allah. Ya, makanya di mana kamu memandang di situ wajah-wajahnya Allah, asma semua nih. Tapi kalau sudah nasma, itu sebutan doang. Kalau kucing ya kucing gitu, nggak ada lagi namanya kucing tuh. Ya mungkin Jerry atau nggak ada lagi. Kalau kambing ya kambing, kalau sapi ya sapi, gitu. Ya, gitu. Tapi karena kita hidup dengan batinnya Allah, dengan kodratnya Allah, ya batinnya Allah adalah nyawa bagi kita, kodratnya Allah adalah zohirunya Allah bagi kita. Itulah baru kita dilihat dengan bagaimana Allah melihat kita dengan batinnya itu sendiri, dengan nurnya itu. Ini yang dipanggil kitab-kitabku ya, hai kitab-kitabku. Inilah yang dipanggilkan jiwa-jiwa yang tenang. Ya, karena apa? Setiap manusia kalau sudah dekat dengan dirinya dengan Allah, pasti jiwanya tenang. Ya, jadi ini saya cuma sedikit memahamkan ya tentang perjalanan diri batin. Tadi ada pertanyaan. Ya, siapa mungkin Kang Evi? Itu tadi Mbak Nabila nanya, saya kan orang awam gitu, Ya. belajar tentang syariat, tapi saya ingin belajar sama kayak Pak Guru, Bang Hamba Allah ini tentang makrifat gitu. Terus saya bilang, ya udah kan Pak Guru kasih itu amalannya itu dijalanin. Dia bilang dia tuh suka sholawatan aja. Kalau ngamalkan yang lain katanya panas gitu. Ya teruskan aja, kayak baca Al-Ikhlas 100, Al-Fatihah 100, itu aja Pak Guru ya untuk orang. Nanti ke depannya kalau nggak di itu ya, masa kalau panas langsung nggak berzikir kan sayang. Iya, makanya kalau panas terusin. Kadang-kadang memang panas, makanya kalau kita berzikir selawat, kalau kita biasanya itu kan panas punggung kita tuh. Enggak, Ya, zikir yang panas lain. badan. Jadi kalau sholawat doang enggak katanya. Jadi selama ini dia sholawat aja, nggak mau yang lain gitu loh. Tadi kan mau saya tambahin gitu. Waalaikumsalam capung Ya, dan. kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zikir nggak apa-apa, kalau dia panas terusin aja gitu. Iya tadi tak bilang ya nggak usah banyak, minum sedikit aja ya kan. Kalau sehari 100 Iya. kan berarti bisa dicicil dari pagi 25 Iya. duhur 25 itu gitu. Lama-lama Salawat juga begitu. iya. Salawat juga begitu. Harus salawat ini kan harus hidup juga, ya. Iya. Harus hidup, biar ada berkahnya gitu. Amin. Mana yang menjadi syafaat bagi diri kita kepada Nabi Muhammad itu, itulah salawat. Apakah kita mampu seperti Abah Al-Baka tadi? Ya, Abah Al-Baka tadi kan mengatakan bagaimana zohir ini kita batinkan. Itu syafaat itu. Itu yang dikatakan syafaat. Ya, bagaimana Muhammad ini menuju kepada Allah. Itu syafaat. Ya, dan bagaimana yang batin ini atau dikatakan Ahmad menuju kepada Muhammad, itu syafaat. Ya. Kalau kita membelajarkan tentang arti salawat, itu syafaat yang sebenarnya syafaat tuh. Ya, bagaimana yang Ahmad ini, yang batin ini mampu menuju maujud atau dikatakan Muhammad, itu syafaat. Ya. Tapi kalau secara syariat, itu lain lagi, ya. Dia akan menuju kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kan ini kita mengkaji tentang diri kita, mimha mimdal, ya Muhammad berarti berhakiki manusia atau diri kita sendiri, ya itu namanya syafaat. Makanya kalau kita mengatakan ya Allahumma shalli, ya kan sudah jelas itu Allahumma, ya
Bukankah di situ dia menyatakan dirinya, saya sesungguhnya Allah itu? Allahumma shalli ala Sayyidina. Sayyidina itu sudah maujud. Ya, Sayyidina. Ya, sesungguhnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Muhammad itu ya aku juga gitu. Sesungguhnya aku Allah, ya Muhammad. Kalau dalam bahasa marifatnya, sesungguhnya aku Allah ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Muhammad itu aku juga. Ya. Muhammad itu yang mana kalau dalam Al-Quran? Itulah sifatnya. Makanya kalau kita ketemukan Ahmad dalam Al-Quran, itulah batinnya. Ya, Ahmad. Ya, Allah Muhammad. Ya. Kalau Muhammad itu yang maujudnya itu yang kodratnya. Ya, yang Ahmad itu batinnya. Makanya Ahmad itu batin. Ya, Muhammad itu kodrat, mimha, mimdal, kepala, dada, perut, kaki. Ya. Nah, kalau dia maujudnya secara lahiriah itu kepada Nabi Muhammad. Makanya tenggelamlah zaman Nabi menjadi Bani. Lalu pewarisnya di mana? Yang beliau-beliau ini di mana sekarang? Itu semua sekarang kan di dalam diri kita itu. Ya, semua 25 semua nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah itu semua di dalam diri manusia. Makanya namanya itu semua asma Allah. Ya. Nama-namanya itu semua asma Allah, atau dikatakan apa namanya Ta'ud Masani, nama kebesaran Allah. Makanya beliau itu pas mereka berakhir zamannya, mereka ini di mana? Kita bertanya. Makanya saat Nabi Muhammad dinaikkan di langit ke-7, itu kan semua dia melihat itu. Ya, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu semua ada di dalam diri kita. Dan kemana-mana, makanya kita ini pewarisnya gitu, khalifahnya Allah. Yang disebut dengan Bani. Ba itu batin, ni itu aku, Bani batinku. Ya, kalau kita cari tahu, lalu di mana yang Muhammad di dalam diri kita, mana yang Musa di dalam diri kita, mana yang Ibrahim di dalam diri kita, semua ada di dalam diri kita. Makanya nama-nama beliau itu nama-namanya kalam-kalamnya Allah. Ya, gitu. Ya, jadi ini saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi kita diwajibkan di setiap umat itu, ya, di setiap umat Islam itu harus belajar, ya. Ya, jadi kita diwajibkan di setiap umat Islam belajar, kita menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu ini, kita terlepas dari keyakinan kebendaan. Ya. Keyakinan kepada kebendaan, mungkin kita ada yakin kepada benda sehingga kita menduakan Allah. Di sini kita kembali kepada hal-hal yang harus kita perlu kita ingat kembali, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita ingat kembali tentang perjalanan sebuah batin, ya. Batin awal daripada batin, ya, pengakuan asal zaman batin. Ya. Mana yang dikatakan alam zaman batin itu? Ini kalau secara hakikat, inilah alam, ya. Alam zaman Nabi, ya. Inilah alam zaman Nabi. Itu disebut dengan alam zaman batin. Karena semua batin Nabi itu mencari Tuhan. Makanya disebut Nabi, atau dalam ejahan hijahiyah, ya, Nabi. Nah, itu aku, bi itu batin, batinku kata Allah. Nah, itu aku, bi itu adalah batin. Jadi kodratnya kodrat batin Allah. Itu adalah Nabi. Makanya saat kita duduk dalam sholat, pas kita duduk di situ kita sudah tahiyat, makanya di situ Allah makanya Allah di situ datang mengatakan kepada kita, ya, assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Dia tidak menyebut di situ Muhammad ataupun yang lain. Kamu itu yang duduk itu yang Nabi itu. Ya, tapi bukan pengakuan kita ini bahwa kita ini Nabi, tapi memiliki sifat Nabi.
Ya, sifat Nabi itu apa? Ya, batinnya Allah. Ya, nah itu aku, di itu batin. Ya, kita ini adalah kepemilikan batinnya Allah. Makanya semua nama-nama asma Allah itu semua ya nama-nama Nabi itu, nama-nama asma Allah semua tuh. Ya. Karena kodrat hakikatnya adalah batin. Jadi setelah itu sahabat beriman, karena batin ini tenggelam kepada sir, berarti zaman itu harus tenggelam. Ya, zaman Nabi itu harus tenggelam, maka diwujudkan sir usir. Ya, rahasia di dalam hal rahasia. Hadirnya sebuah batin dalam batin atau dikatakan batinul. Ya, atau dikatakan batinul batin. Ya, maka diwujudkan ya, dan diwariskanlah batin ini kepada kodrat daripada ana, yaitu bani. Jadi terbalik aja ya, dari nabi menjadi bani. Ya. Kenapa dikatakan kodrat batin atau dikatakan kodrat nabi? Itu dikatakan bapak. Ya. Makanya di zaman Nabi dulu itu kalau mereka memanggil Nabi itu memanggil dengan kata bapak, ya, dengan kata bapak. Kalau di zaman Nabi itu, ya, makanya dalam kata batin itu atau dikatakan kodrat Nabi itu adalah bapak, ya, karena diawali oleh Adam, ya. Makanya dipanggil bapak, ya. Nabi-nabi kita dulu tuh panggil bapak tuh, ya. Jadi kita harus paham nama bapak itu munculnya dari mana. Itu, ya. Maka di zaman Nabi itu disamakan nabi berartikan bapak, ya. Di zaman Nabi itu disamakan dengan nabi berartikan dia mengartikan bapak. Nah, setiap nabi dia harus mengurus anak. Ya, ini dinamakan kodratnya bapak. Warisi siapa? Inilah kita yang warisi, yang maujud itu adalah ilmu. Ya, mana yang ilmu? Diwarisnya adalah dalilnya Allah. Yang kedua, mana ilmu yang diwariskan? Yang diwarisinya adalah ayat-ayatnya atau kitab-kitabnya Allah. Apa kitab Allah, sahabat beriman? Inilah zohir. Ya, inilah kitab-kitab nih. Inilah kodrat jasmani. Ini yang dikatakan asma. Ini yang dikatakan ayat. Ini yang dikatakan kitab. Ini yang dikatakan jalan. Lalu mana dalilnya Allah? Inilah kalam yang disampaikan oleh seorang alim. Ya, inilah yang dikatakan ulama. Warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, tapi hanya ulama. Jadi kalau kita hanya ingin menjadi ulama, berarti kita harus mengkaji kealiman dulu. Nah, inilah yang dikatakan pewaris para nabi. Yang diwarisi inilah ayat-ayat atau ilmu yang tidak terputus dari kodrat-kodrat dari yang terbuat dari ayat-ayatnya Allah. Jadi ulama pewaris Nabi itu jasadnya itu kodratnya sudah Al-Quran dia. Ya, kalau dia memang ulama pewarisnya Nabi itu dia jasadnya sudah kodratnya Al-Quran. Ya, ayat-ayatnya Allah. Dan suaranya adalah dalil-dalilnya Allah. Ini yang dikatakan ulama pewaris Nabi. Maka disinilah terbukanya ijab tuh. Ya, akan kuutus, ya, utusanku setingkat kamu sendiri di kalangan hidup kamu sendiri. Jadi orang-orang yang ada di lingkungan kita ada yang berkodrat Rasul. Ya. Inilah orang-orang yang diutus oleh Allah. Ini harus menjadi rambu-rambu di hati kita. Jangan kita asal belajar yang artinya jangan kita belajar asal dia berpenampilan ulama. Ya.
Jangan kita belajar dia sudah berpenampilan ulama, dia sudah berpenampilan kayak macam wali atau kayak gimana, tapi lihat ilmu dan kodratnya. Nah, apa ilmunya Allah tadi saya katakan adalah dalilnya Allah. Ya, dia tidak pernah keluar daripada dalil kodrat-kodratnya Allah. Yang kedua, yang dibahasnya adalah kitab-kitab Allah untuk mencari diri Allah. Ya, apa kitabnya Allah? Itulah diri kita. Nah, An'am pada batin, An-Nur pada kolbi. Kalau dia mengajarkan kita baru lantas dia keluar dari diri kita sendiri, nah itu bukan ulama. Ya, dia harus tidak keluar dari kitabnya Allah, tidak harus keluar dari diri kita. Kita ini kan kitab. Nah, lalu di mana ilmunya kita ambil? Nah, di dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan petunjuknya manusia untuk diri kita masing-masing, makanya tidak bisa keluar dari diri masing-masing. Karena kita ini adalah kitab sucinya. Yang di depan kita ini Al-Quran, ini kitab Al-Quran untuk seluruh para manusia. Kalau kita adalah kitabnya Allah, ya, dikatakan kitab suci. Kitab suci yang tidak tersentuh oleh makhluk. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau ada yang memahamkan keluar dari kodrat kita, nah, itu berhenti dulu, tanya dulu. Ya. Makanya cari tahu dulu apa kitabnya Allah. Nah, itulah diri kita. Makanya dikatakan An'am pada batin, An-Nur pada kolbi, Al-Fatihah pada kodrat Bismillah pada zohir, dan batin An-Nas pada hayat kita, dan surat Al-Ikhlas pada rupa-rupa dan kodrat semuanya adalah ayat-ayat Allah dalam diri kita, atau dalilnya adalah kalamullah. Ya, jadi kalau ada ulama masih mencari-cari kitab lain, berarti dia bukan kitabullah. Dia bukan ulama pewaris Nabi. Ya, bukan. Karena tidak ada yang bisa memandu manusia bertemu dengan Allah kecuali kitabullah, yaitu dirinya masing-masing. Ya. Nah, inilah yang sekarang kita harus berhati-hati untuk kita mencari guru yang sejati tadi. Kita jangan terpengaruh dengan sebuah alkisah yang diceritakan. Tapi bisakah dia memperlihatkan sesuatu kodrat yang maujud di dalam dirinya? Apakah dia mampu mempreteli diri kita? Membongkar diri kita, batin-batin kita, kodrat kita? Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dia berkalam, sahabat beriman. Lihat dia berkalam. Lihat kodrat ilmu yang ia terangkan. Ya. Lihat kodrat ilmu yang ia terangkan. Tersusun rapi apa enggak? Ada buktinya apa enggak? Atau dia cuma mengacak-acak? Ya, kopi sana, kopi sini. Makanya kalau orang kopi sana, kopi sini teracak-acak dia. Kalau dia menyampaikan, tiba-tiba di batin lah, tiba-tiba di syariat lah, tiba-tiba di situlah, tiba-tiba di hadis lah, acak-acak dia. Tapi kalau orang yang sudah paham itu dia tersusun rapi. Ya, dia menyampaikan sampai dia selesai. Ya. Nah, sebentar cerita ini, kembali cerita itu, tidak ada urutannya, tidak terurus. Ini pemahaman bukan wawasan ya, kopi sana kopi sini. Ini yang harus kita hati-hati. Tauhid telah mengatur tingkatan pemahaman, sahabat beriman ya. Tauhid telah mengatur semua tingkatan pemahaman, tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa diatur-atur. Ya. Makanya kalau di apa namanya di Marifat seluruh Indonesia ya, Marifat apa namanya seluruh Indonesia itu kalau dia menerangkan itu ya tersusun rapi. Memang ada aturannya dari situ. Ya, tidak bisa kita karang-karang memahamkan itu copot, pokoknya acak-acak gitu, tidak bisa.
yang harus yang kita sampaikan ini harus benar-benar, karena yang kita sampaikan ini adalah tentang ketuhanan. Nah, kamu memangnya ini IPS kah? Atau IPS atau PMP? Atau matematika gitu? Ini tentang ketuhanan, ini tentang perjalanan diri masing-masing manusia. Kalau salah kita mengungkapkan, manusia ini akan jalan lain. Manusianya akan belok. Kalau kita memahamkan dengan begitu tidak detail, manusianya akan terjungkir balik, mungkin akan kembali. Jadi sahabat beriman ya, kalau sudah kita berpikir demikian, terus gimana pada zaman Nabi ini sekarang? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus kita berpikir di mana para beliau-beliau ini, para nabi-nabi ini sekarang? Ya, beliau-beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekarang ada di mana posisinya? Nah, makanya kita periksa kembali pada surat Al-Fatir mulai ayat 34 sampai 36. Ya. Di situ kita akan mendapatkan katanya allazi ahlana ya daral muqamati min fadilah la yamasuna fiha nasbuhu wala yamasuna fiha lughub. Ya, di situ ada yamasuna fiha lughub. Mereka itu sekarang di mana katanya? Ya, karena di situ ada tertulis yamasuna fiha lughub. Mereka itu sekarang di mana? Yang menempatkan kami di tempat yang kekal atau surganya Allah. Ya, atau rahmatnya Allah, bukan surga tunjana ya. Bukan surga tunjana, bukan surga tunain, tetapi surganya Allah yang disebut dengan Muhammadin. Yaitu di dalam alam mahmuda. Allah mahmudahnya Allah. Jadi disitulah dia kodrat-kodrat batinnya disebut dengan Nabi. Ya, dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka di dalamnya, kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu katanya. Begitulah ya pertemuan yang didapati oleh para beliau sekarang. Dan kita adalah yang mewarisi, atau dikatakan aku batin tadi. Dan menjadi batinku kata Allah. Nah, batinku inilah yang diserahkan ke kita. Inilah bani. Baik itu batin, ini itu aku. Kalau dia dulu nabi, ya, nabi, tapi sekarang sudah terbalik menjadi bani karena dia sudah tenggelam zamannya menjadi bani, anak-anak pewaris khalifahnya Allah. Jadi dengan demikian sahabat beriman, yang kita wariskan ini, yang diwariskan kepada kita adalah maujud yang nyata, berupa-rupa pada Adam, berkodrat pada Muhammad, hayat pada Rabbani, batin Allah, nyawa bagi kita. Maka kita hiduplah sebagai hayatnya Allah, perjalanan batin. Makanya kalau kita sholat itu diatur oleh ba'da. Ya. Jadi karena sholat itu adalah diri yang batin, ya. Nah, yang sholat itu adalah diri yang batin, makanya bada. Ba itu batin, dal itu perjalanan, makanya perjalanan batin. Ya, maka bada ini perjalanan batin, maka sholat itu adalah perjalanan batin manusia. Ya, begitu sahabat beriman. Nah, jadi kita inilah pewarisnya, ya, bani-baninya Adam. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Maka muncullah kata-kata bapak dulu ya, bapak. Nah, karena mereka memang dari bapak, ya, seorang bapak yaitu Adam. Nah, gitu sahabat beriman ya. Jadi kita sudah paham sedikit bagaimana perjalanan diri batin tadi. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sahabat beriman, atau yang mau bernarasi silakan. Alhamdulillah. Bapak Entus mau bertanya silakan. Pak kok tanya lagi Bapak? Bapak. Pak Sutris.
Ini kalau mau ingin belajar ya. Kalau kita mau ingin belajar, ya bisa kalau macam ada yang penting-penting ditulis, kalau bisa direkod. Ya untuk kita memahami kembali, mungkin saya kan terbiasa dengan pembawaan bicara ya, pembawaan bicara orang timur karena cepat atau kayak gimana ya. Iya. Bisa direkod, bisa kita mempelajarinya kembali. Siap Pak Guru. Pak Guru itu katanya ada yang mau membantu Pak Guru. Itu tulisannya apa tadi? Ini yang gambarnya siapa ini ya? Dia itu bisa foto. Sirai coba tulis lagi tadi apa maksudmu itu tadi? Mau nolong Pak Guru. Tapi yang beneran ya, jangan bohongan ya, nanti kamu kualat ya. Jadi jabu mente nanti kamu. Kayak yang lama itu bohongi Pak Guru, kamu jadi jabu monyet, bukan jabu mente lagi, jabu monyet. Coba tulis Sirai. Moto scan buku itu kali. Jadi kecepatan itu berapa jadi berapa gitu katanya. Dia mau naik enggak kamu? Mau naik enggak kamu? Tapi nggak boleh bohong lah. Kalau kamu bohong jadi pocong. Nanti aja kan itu. Ya, Sirai itu katanya Sirai tadi DM. Iya, nanti dia DM kalau dia apa ini nanti DM. Saya ada aplikasi Insya Allah ya Bang Sirai. Saya PCKK katanya. Dia rekam suara Audio. Iya. Jadi nanti jadi teks. Iya. Bisa diteks apa yang diucapkan itu. Iya. Sekarang kan udah canggih ya. Iya. Jadi apa yang kita katakan rekaman itu bisa berubah jadi teks. Kasihan bukunya Pak Guru kemarin hilang, 5.000 lembar lebih. Ditaruh di orang yang itu, orang yang tidak bertanggung jawab. Oh ada tamu Bang Sus. Iya. Kan itu kan banyak rekamannya itu bisa diputar jadikan teks itu bisa. Iya. Nanti itu kemarin Bang Tama yang bantu. Bang Sirai itu coba DM ini ya. DM saya nomornya bisa nggak? Nanti ini. Itu dari 2 bulan ini ada rekamannya Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 10 menit lagi pelanggaran. Apa? Pelanggaran terus kan itu ya? Iya, coba besok ganti itu aja besok. Nanti saya share di grup besok kayak live. Pelanggaran di mananya katanya? Enggak. Gini aja. Harusnya kan Pak Guru yang itu yang ngomong yang yang on cam kan Pak Guru nggak bisa on cam jadi makanya yang lain harusnya. Nggak bisa gitu kayak cuma foto doang bisa nggak ya? Bisa. Tadi kan Pak Guru kan kata di siang lumayan Pak Guru enggak. Kan Pak Guru nggak ganti. Tadi mau ganti nggak enak aku ngomongnya Pak Guru udah bicara. Oh maksudnya mau kan? Oh gitu ya. Ganti aja saya pikir pakai profil itu. Oh saya pikir dipermasalahkan lagi itu tadi. Jangan pakai enggak ada. Jangan pakai profil gambar itu. On cam-nya bisa Pak Guru, on cam bisa ya? Pak Guru malu. Enggak, kalau bisa. Masih puasa. Bakok masih puasa. Nanti tahun depan baru diarahkan ke lain. On cam-nya diarahkan ke lain. Ke dinding gitu. Itu kameranya dibalik Pak Guru. Kan kemarin saya bilang di dinding lah gitu. Jangan pakai itu. Iya, kameranya terbuka. Kamera kebalik kan bisa. Kata Pak Guru repot kalau kebalik nanti Pak Guru ke belakang kameranya ikut ke belakang. Ikut ke depan. Ini siapa yang lagi di bawah mau on cam. Nanti Bang Adik diturunkan. Adik itu lama banget nggak mau on cam. Nakal betul dia. Jadi nanti Mbak Marlina aja. Ini dianggapnya robot bicara.
Terus udah ada tulisan nih kualitas rendah, gambarnya kualitas rendah katanya. Yang kemarin lucu yang si gambarnya Hari, katanya gambarnya nggak gerak-gerak katanya. Marah dia. Tapi enaknya itu sekarang enaknya itu peringatan dulu. Kalau dulu langsung ke banned. Seminggu kita nggak bisa ini. Untungnya hostnya punya akun banyak jadi bisa live di lain tempat. Tapi banyak tuyulnya dia jaga. Bang Sirais bisa masuk itu enggak DM nomornya apa namanya masuk grup nanti di situ ada temen itu dari Pak. Iya, iya. Maksudnya garis-garis kayak gimana, Abah? Hubung-hubung hanya satu kata, dua kata. Jadi perlu penjelasan. Pak Guru itu jelaskan seperti itu. Oh iya. Masya Allah ya. Iya, harus ada. Kalau kita tidak paham ada yang harus ditanyakan.